Kamu rela buat ninggalin konten-konten itu? Rela sih. Kenapa? Karena menurutku yang lebih penting untuk kamu sih. Ya gitulah ya, sebenarnya cukup kompleks. Tisu. Ini tisu. Nih. Itulah makanya kadang ini impian terbesar gue juga. Nanti kalau punya keluarga, mau punya foto. Pengen punya foto keluarga dipajang di rumah ya iyalah. Iya dong. Pasang di ruang tamu gitu. Emang gak pernah? Enggak, pengen merasakan keluarga yang hangat karena aku tidak pernah merasakan itu. Jadi aku pengen nanti anak aku tidak merasakan apa yang aku rasakan. Karena ya kayak tadi, kalau misalkan gue kerja dia nyiapin bekal, begitu juga nyokapnya guys. Maminya tuh sama aja kayak gue kalau mau kerja disiapin bekal, atau bahkan maminya rela loh kayak pergi beli sarapan dulu buat aku bawa. Keren. Oke, aku bener-bener kayak anak banget di sini. Yang dimana gue selalu, ini nggak cuma satu orang doang ya, teman-teman gue juga kadang gitu. Di keluarga orang lain gue bener-bener kayak merasa jadi anak, tapi di keluarga gue sendiri tidak bisa. Ya gitulah, karena keluarga gue tidak seberuntung kalian guys. Itu paham kan alasan gua jadi apa ya, ini anak rapuh banget. Kalau gua nggak bener dia gimana gitu sih. Jadi sedih juga. Nangis-nangisan. Pokoknya gue big thanks banget buat dia. Ya walaupun emang gue juga baru tahu kalau misalkan apa ya, dengan konten-kontennya yang mungkin orang ngelihat kayak blangsak atau misalkan bener-bener fuckboy, playboy segala macam, tapi dia sangat berbeda jauh dengan konten-kontennya dia gitu. Karena itu bukan diri aku sih. Kalau aku ketemu kamu tuh kayak ini diri gua nih. Gua yang gini loh. Gua berharap ada orang yang bisa bergantung sama gua. Ketika gua digantungin sama orang itu untuk mencapai harapannya, gua akan jadi kuat. Ketika gua sendiri, gua goyang cuy. Ketika kamu bergantung sama aku minta diajarin lebih baik, aku lebih belajar, aku lebih banyak nyari tahu, aku ngadepin semuanya untuk aku saring lagi, aku ajarin ke kamu kan. Banyak banget hal yang kayak gitu, aku cari tahu hal yang benar aku nggak ngerti nih, aku saring dulu, aku pelajarin, aku ajarin kamu. Ya kadang gue juga ngerasa kayak dia tuh kayak bokap gue juga, kayak semua apapun itu pasti dijejelin, dicekokin ke gue, karena ya mungkin itu adalah salah satu bentuk sayangnya dia ke gue tuh kayak gitu. Karena kan bentuk sayangnya orang kan beda-beda ya dia bener-bener kayak bokap gue, semua dijelin ke gue sampai gue tuh bener-bener enak mau muntah. Ya karena kamu tuh nol banget, ditipuin orang bisa, dibegoin orang bisa. Aku tuh nggak mau kamu digituin orang, diinjek-injek harga diri kamu di mana gitu loh. Sedangkan kamu di sini sendirian, siapa lagi yang ngebelain kamu kalau bukan aku? Kalau bukan aku yang ngarahin kamu, siapa lagi yang ngarahin gitu kan? Kamu sendirian di sini. Betul. Makanya balik lagi, kenapa aku selalu ngecokokin kamu ilmu pengetahuan dan lain-lain, biar kamu ada bekal untuk ngadepin orang-orang yang jahat. Di luar tuh banyak banget orang yang jahat loh. Aku ya sering ditipu, aku sering dimanfaatin, sering dibego-begoin karena apa, rasa nggak enak, karena kita tulus sama orang. Menurut gua Kara ini tipikalnya yang dia baik sama orang dan tulus gitu aja gitu loh. Itu nggak bisa, kamu harus pilih-pilih. Nah itu lah ilmu-ilmu yang ku kasih ke kamu tuh biar kamu tuh bisa untuk nyaring semuanya, biar kamu punya lingkungan yang baik, biar kamu punya pengalaman yang baik juga, jangan sampai ditampar pengalaman. Ya, makanya aku sampai sekarang tuh jadinya bela-belain untuk belajar agama juga, untuk bisa membimbing kamu juga, untuk bisa ngasih tahu ini agama ini begini loh, ini gini loh. Karena kan kamu selama 5 tahun ini, 3 tahun ini kan kayak rasanya kosong gitu aja, puasa nggak puasa ya kan. Tapi akhirnya aku kasih tahu ini jangan, yang itu nggak baik, ini nggak boleh dalam agama kita. Ya karena hal-hal kayak gitulah, makanya aku pengen kamu tuh lebih baik lagi. Kalau aku nggak banyak belajar, kamu nggak bisa aku bimbing ke jalan yang lebih baik lagi gitu loh. Ya untungnya kamu mudeng dengan aku kan, ilmunya pas-pasan ya. Dibilang lebih juga enggak, cukup juga enggak, ya pas-pasan banget lah. Tapi untungnya kamu mengerti banyak hal-hal yang terjadi di kamu gitu. Tapi emang iya, dengan gue yang ilmunya nol banget, kamu bener-bener sabar banget ngajarin aku ini tuh semua segala macam dari agama dan lain-lain. Bener-bener sabar banget. Makanya gue terima kasih banyak juga buat Freddy, walaupun kontennya kayak begitu terus satu plus, tapi dia bisa buat ngajarin gue segala macam. Jangan beler dong.
Makanya gini, aku nge-challenge kamu supaya bisa untuk ngejalanin challenge 30 hari cerita curhat di video tentang menjadi mualaf dan belajar agama Islam. Karena untuk biar kamu tuh makin termotivasi, itu adalah cara dan strategi aku untuk ngajarin kamu biar kamu nggak bosan, biar kamu makin semangat. Toh juga banyak banget kan orang-orang yang ngedukung kamu, ya kan? Banyak banget Yang ngasih tahu tentang ilmu, bahkan sampai diajakin untuk ke kajian atau ngaji bareng gitu kan. Aku pengen tahu juga umat muslim itu sesayang itu sama kamu yang mualaf belajar dari agama Islam yang awal banget, ini tadinya nol akhirnya belajar dari awal tuh nggak malu gitu loh. benar-benar. Nah, aku juga mau ngasih tau juga, kalau belajar jangan malu, udah that's it. Kalau malu berarti orang itu nggak mau maju lagi, udah kan gitu. Iya, baik banget, banyak yang DM. Aku bacain DM semua orang-orang, bacain komen-komen dan semua orang-orang yang di video aku. Tapi sakit gak kalau ada yang nyinyirin gitu? Sakitnya? Sakit. Karena ya ada juga yang nyinyirin inilah itulah. Kadang itu yang buat aku ngedown, kayak tapi nggak apa-apa, gue nggak akan capek buat belajar. Kalau misalkan emang ada yang ngebuat kamu ngedown gitu kan, ada yang ngejelekin kamu, ada yang jelekin niat kamu, ingat ada aku di depan yang bakal ngusir orang-orang itu. Aku bakal jadi garda terdepan kamu ketika kamu ada yang nyakitin. Siapa lagi yang bakal bela kamu? Nah, aku lepas semua yang punya aku. Aku nggak peduli lagi tentang channel ini atau apa segala macam. Penting aku sama kamu bisa hidup dengan baik gitu loh ke depannya. Apalagi ada kayak teman-teman kita juga yang mungkin kenal, dibilangnya ini konten, ini gimmick, ini settingan. Hey, lu nggak tahu perjalanan seseorang, nggak usah lu ngomong kayak gitu. Perjalanan dia panjang banget. Gue nggak bisa semuanya cerita di sini. Banyak banget yang ngebuat dia tuh hancur sebenarnya dalam batinnya, dalam kehidupannya. Tapi dibalik itu kan ada orang gimana caranya untuk mencari jati dirinya dia, keyakinannya dia gitu loh. Ya walaupun udah 5 tahun yang lalu mualafnya, tapi kan baru kenal Islam 2 tahun setahun ini kan. Ya lu nggak berhak untuk ngejudge itu bro, itu sih. Itu gue yang marah banget gitu loh. Adalah sesama konten kreator ngomong, ini mah konten, ini mah gimmick, ini mah video. Ini cara gue buat ngajarin dia, untuk bikin dia termotivasi untuk belajar lebih banyak lagi tentang Islam. Bener-bener. Gitu. Karena emang ya gue Islam ya sebenarnya udah dari 17 tahun, tapi cuma sekedar buat KTP doang ya. Sekedar buat KTP doang, karena emang benar-benar dari kecil gue sekolah itu di Kristen, TK, SD, SMP, Kristen Protestan, SMK-nya Kristen Katolik, terus dimana yang bokap gue Buddha, nyokap gue Muslim. Jadi ya semua agama lah. Gue kesana kesini belajar, gue mencari jati diri gue nyamannya di mana. Tapi pada akhirnya ya pertama kali masuk ke Islam itu karena 17 tahun pembuatan KTP. Tapi after itu udah 17 tahun itu gue masih di SMA, dan after itu gue masih belajar pelajaran Kristen. Jadi udah cuman pure buat KTP, habis itu udah gue belajar agama Kristen lagi sampai dimana gue mencari tahu sendiri, apalagi Freddy ngajarin gue dari nol, dan gue juga dapet cerita dari teman-teman gue juga banyak. Akhirnya gue nyamannya di agama Islam. Nah, ini disclaimer bukan untuk menjelekan agama lain, ini kan perjalanan seseorang untuk mencari keyakinan sendiri, dan ini adalah hak pribadi masing-masing setiap warga negara Indonesia. Ya, karena agama di Indonesia ini ada banyak. Jadi ketika ada orang yang milih 1, 2, 3, ya lu jangan gimana-gimana gitu loh. Bahkan ada yang ngomongin kamu murtad segala macam. Ya udahlah, itu kan lu hormatin dan hargain keputusan seseorang untuk memilih keyakinannya. Jangan dijudge seperti itu. Ya maaf kalau kita emang ada salah, si Kara juga ada salah, ya kita minta maaf. Ya mau gimana, ini kan adalah keyakinan dan pilihan kita pada sampai akhirnya kamu kuajarin banyak kan. Dan keyakinan kamu pilih sendiri itu kan, bukan karena aku kan. Benar, iya, disclaimer ini gue masuk ke Islam, gue benar-benar tekunin Islam bukan karena Freddy atau bukan karena nyokap gue juga ya. Kalau misalkan emang karena dari nyokap gue pas buat KTP, ya bisa aja kan gue tetap nekunin Islam, tapi kan gue masih belajar agama Kristen karena belum nyaman, belum tahu arahnya mau kemana. Jadi ya gue benar-benar nyaman ya karena diri gue sendiri, gue nyari tahu sendiri, gue tahu dari temen, tahu dari Freddy juga cerita, ya jadi berdasarkan hati gue juga. Nah makanya setelah kamu bikin video yang di Instagram tentang Cindo Mualaf, perjalanan kamu, cara kamu belajar surat pendek aja baru hafal 3 ya. Semoga bisa ke-4, bisa ke-5 dan selanjutnya ya. Gimana menurut kamu nih kalau misalkan aku tanya lagi kayak gini, dibilang sendirian di Jakarta, anak kosan cewek ya, nggak ada yang bisa dijadikan sandaran. Sekarang ada aku, sekarang ada mama, ada papa, ada adik-adik aku, terus sekarang ada pendukung-pendukung kamu. Aku cuma ngasih tahu dengan adanya video tersebut, aku pengen ngasih tahu banyak banget loh yang sayang sama kamu. Kamu nggak boleh sia-siain hal itu, dan kamu harus bisa menjaga kepercayaan mereka.
apa gitu. Bener, aku jadi ngerasa nggak sendirian lagi karena ya dengan adanya kalian yang ngasih tahu baiknya gimana kak kalau misalkan puasa gini apa yang harus dilakukan. Terus juga dari sisi Freddy juga keluarga ya yang benar-benar open banget, udah sini aja, nyokapnya benar-benar baik banget, bokapnya juga, adik-adiknya juga, jadi kayak sosok yang gue impikan gitu loh adanya di sini gitu, jadi gue benar-benar merasa nyaman. Ya aku pengen sih sebenarnya dengan aku memberikan keluarga seperti ini, dan mungkin soon ke depannya kita mungkin akan jalani jenjang yang lebih serius. Kayak kita lagi nabung kan, ya setiap orang kan masanya kan ada yang beda-beda ya. Mungkin aku lagi nabung, kamu lagi nabung juga. Ya pelan-pelan, semoga niat baik kita makin baik dan juga ada jalannya gitu kan. Dan aku tuh pengen bikin kamu tuh lebih naik derajatnya lagi untuk dihargain orang. Dibilang sama orang-orang lain tuh nggak bisa punya keluarga atau segala macam. Aku pengennya kamu tuh benar punya keluarga yang baik, sempurna, yang bikin kamu tempat aku pulang gitu. Nah aku jujur nih, kalau misalnya ngomongin hal itu, di aku tuh punya rasa tanggung jawab yang gede banget untuk bikin kamu tuh nyaman, punya keluarga, ada tempat untuk pulang, ada tempat untuk cerita itu. Makanya kamu jangan minder ngadepin orang, mau gimana pun dulu di dunia luar sana kan banyak banget yang jahat-jahat. Aku pengen kamu tuh tahu kalau aku selalu di belakang kamu. Hey, you have me. Aku pengen kamu tahu, kamu gak perlu takut sama orang. Aku selalu di belakang kamu gitu. Makasih. Karena kalau misalnya aku nggak bisa ngimbangin kamu secara konten atau apapun itu, ya itu salah aku gitu. Makanya aku pengen coba rubah semuanya dan biar semuanya sinkron. Kamunya lebih baik lagi, aku menjadi lebih baik lagi, punya konten yang positif, kamu juga punya konten yang positif. Jadi nggak tumpang tindih. Jadi kita saling support system itu bagus banget, yang dimana kita bisa maju bareng-bareng, ya kan? Bisa berproses bareng, bisa membuat semuanya bareng, bisa bertumbuh bareng gitu loh, pengalaman yang baik yang bareng, atau enggak menghadapi dunia bareng-bareng gitu. Aku bodo amat dengan adanya views yang hancur segala macam, nggak peduli aku. Yang penting cuma satu, aku menjadi lebih baik karena mengajari kamu, dan kamu menjadi lebih baik karena butuh diajarin aku. Aku mendidik kamu untuk jadi lebih baik dan lebih maju lagi untuk masa depan kamu yang bagus. Dengan aku mendidik kamu, aku merasa terdidik, yang dimana kita berdua menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Itu sih. Makasih. Tapi gue salut banget sama dia, kayak bener-bener yang sabar banget ngajarin, dan agama juga diajarin juga loh. Dengan konten pas-pasan, dengan konten dia yang 21+ gini, cewek-cewek seksi, tapi di balik itu dia bisa ngajarin agama. Ya setiap orang kalau nggak mentok, menurutku setiap orang kalau nggak mentok sama kesalahan, nggak mentok sama hal-hal yang ngebuat diri dia tuh terjerumus sama sesuatu, nggak tahu mana yang salah mana yang benar. Namanya perjalanan seseorang kan. Karena ya emang itu, aku benar-benar kepentok sana sini, aku nggak tahu aku bener atau enggak, yang ya cuman aku yang bisa nilai diri aku juga. Nah aku tuh pengennya gini sih, yang kita punya keluarga bareng, kita belajar bareng, kita berproses bareng, mencari uang bareng, beribadah bareng gitu. Jangan gitu lah, nanti aku nangis. Ya gitu pokoknya ya. Amin. Ya gitu pokoknya ya. Kok jadi nangis-nangisan sih? Amin guys. Itu niat aku sih ya. Jadi jangan pernah takut, aku di belakang kamu. Baik banget. Apalagi nemuin orang yang di sosmed di depannya kayak gitu tapi aslinya kayak gini. Ya udah lah, pokoknya aku di belakang kamu jangan pernah takut. Aku bakal ngangkat kamu sampai kamu nggak diremehin orang lain ya. Asik. Udah cukup itu aja. See you, bye. Bye.